Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ferdi Octavia, NIM 2214201035 dari Fakultas Kesehatan Universitas Fordeko Bukit Tinggi, Prodi S1 Keperawatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Baik, sistem saraf adalah sistem organ yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi, sensoris intrawik, aktivitas motorik, volunteer, dan involumenter organ atau jaringan tubuh lainnya. Sistem saraf dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang pertama, saya akan menjelaskan 12 bagian sistem saraf, yaitu olfaktori yang berfungsi untuk penciuman. Yang kedua, okulomotor, motorik, pergerakan otot-otot. Materi selanjutnya, sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang memproduksi dan melepaskan hormon. Hormon ini yang membantu mengontrol banyak fungsi penting, termasuk kemampuan mengubah kalori menjadi energi yang digunakan untuk menjalankan fungsi seluruh sel dan organ tubuh. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem endokrin? Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang menghasilkan hormon yang merupakan sinyal kimia yang dikeluarkan melalui aliran darah. Bagaimana cara kerja sistem endokrin? Endokrin bekerja dengan menghasilkan dan mengalirkan hormon secara langsung ke pembuluh darah. Nah, kelenjar endokrin terdiri atas 7 macam, yaitu hipofisis, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, gonad, dan timus. Selanjutnya, hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar tiroid. Yang pertama itu hormon tiroksin, berfungsi untuk memproses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, kematangan seks, dan distribusi air dan garam dalam tubuh. Yang kedua yaitu hormon kalsitonin, yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Next, hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar pankreas. Yang pertama yaitu insulin, yang berfungsi untuk mengubah gula darah glukosa menjadi gula otot glikogen di hati sehingga kadar gula darah menurun. Kedua itu glukogen, mengubah glikogen menjadi glukosa sehingga kadar gula darah meningkat. Materi selanjutnya yaitu sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah kumpulan organ internal dan eksternal yang bekerja sama untuk tujuan prokreasi oleh karena peran vitalnya dalam berkelangsungan hidup spesies. Nah, tujuan dari sistem reproduksi yaitu merupakan suatu proses biologi yang dilakukan oleh organisme untuk menghasilkan keturunan yang baru. Nah, sekarang kita masuk sistem reproduksi laki-laki. Yang pertama, glands, tempat keluar urin atau air mani. Yang kedua yaitu periskem yang mengeluarkan air seni dan atau air mani. 3. Epididermis yaitu menyangkut sperma dan pematangan sperma. 4. Itu testis memproduksi sperma. 5. Itu penis, saluran keluarnya air mani. Ke-6, Bulgolane yaitu memproduksi cairan yang berperan sebagai pelumas. Ke-7, vas deferens yaitu tempat penyimpanan spermatozoa. Ke-8 itu sepasang kantong kemih menghasilkan cairan yang membentuk air mani. 9 itu urinari yaitu menampung urin yang diproduksi ginjal dan mengeluarkannya melalui proses perkemihan. 10 itu ureta yaitu membentuk saluran pipa, fungsinya mengalirkan dari ginjal ke kantong kemih. Nah, sekarang kita masuk ke bagian reproduksi wanita. Itu ada bagian luar dan bagian dalam. Yang pertama bagian luar. Yang pertama di bagian luar itu ada labia mayora, bibir vagina yang melindungi organ reproduksi wanita di bagian luar. Yang kedua itu labia minora yaitu bibir yang vagina kecil melindungi vagina uretra. Ketiga itu klitoris memberikan kenikmatan seksual. Keempat, lubang vagina, jalan lahir bagian lunak yang mengalirkan lender atau darah mens. Kelima, anus, jalan keluarnya feses. Yang keenam, uretra yaitu mengeluarkan urin dari kantung kemih. Ketujuh itu selaput darah melindungi bagian vagina dan area sekitarnya selama masa pertumbuhan wanita. Nah, kita masuk ke bagian dalam. Bagian dalam terdiri dari 8 bagian, yaitu yang pertama 1 kolon, yaitu mencampur
kime pada dengan enzim pada saluran cerna. 2. Tuba falopi, tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim. 3. Ovari menghasilkan sel telur. 4. Uterus memberikan makan dan minum sel telur yang telah dibuahi. 5. Kantung kemih menampung urin yang diproduksi ginjal. 6. Vagina saluran penghubung ke rahim. 7. Anus untuk mengeluarkan feses. Ke-8 itu rektum tempat penyimpanan sementara feses. Selanjutnya, hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar gonad. Yang pertama, kelenjar ovarium, kelenjar gonad pada wanita. Yaitu hormon estrogen yang fungsinya menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder perempuan. Kedua itu kelenjar testis, kelenjar gonad pada pria. Itu hormonnya yaitu testosteron yang berfungsi untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder laki-laki dan memicu pembentukan sperma. Yang ketujuh, yang terakhir, hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar timus, yaitu hormon timopetein dan timulin yang berfungsi hormon yang berperan dalam proses perubahan sel menjadi sel spesifik. Terakhirnya yaitu timosin yang menguatkan respon imun dengan menstimulasi pembentukan sel X. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu sistem perkemihan. 1. Sistem perkemihan adalah merupakan sistem yang penting untuk membuang sisa-sisa metabolisme makanan yang dihasilkan oleh tubuh, terutama senyawa nitrogen seperti urea dan kreatin, itu bahan asing dan produk sisanya. 2. Macam-macam organ sistem perkemihan. Yang pertama itu ginjal. Ginjal berbentuk seperti kacang merah dengan panjang 10 hingga 12 cm dan tebal 3,5 hingga 5 cm. Terletak di ruang belakang selaput perut tubuh. Retroperitoneum sebelah atas ginjal terdiri atas 2, yaitu ginjal kanan dan ginjal kiri. Nah, kita masuk kepada bagian-bagian ginjal. Yang pertama itu nefron. Nefron adalah salah satu bagian penting pada ginjal yang berfungsi untuk metabolisme nutrisi, membantu untuk mengeluarkan produk limbah dari darah yang telah disaring. Yang kedua itu renal corpuscle, yaitu sel darah ginjal. Yang ketiga renal tubules. Yang keempat renal cortex. Kelima piramida ginjal. Keenam pelvis ginjal. Ketujuh calcaneus. Yang terakhir dari bagian ini yaitu hilum. Hilum adalah lubang kecil yang terletak di tepi bagian dalam ginjal yang berbentuk melengkung ke dalam yang menyerupai kacang. Nah, di sini arteri ginjal. Bagian ini berguna untuk membawa darah beroksigen dari jantung ke ginjal untuk disaring. Yaitu vena. Vena ginjal ini berguna untuk membawa darah yang disaring dari ginjal kembali ke jantung. Yang kedua yaitu ureter. Ureter adalah satu saluran muskuler berbentuk silinder atau pipa yang menghubungkan ginjal dan kandungan kemih. Fungsi ureter adalah meneruskan urin yang diproduksi oleh ginjal ke dalam kandung kemih. Yang ketiga itu kantung kemih. Kantung kemih adalah organ yang berbentuk seperti kantung dan terletak di panggul di belakang tulang kemaluan. Fungsi kantung kemih yaitu yang sehat adalah menyimpan urin hingga waktunya dikeluarkan oleh tubuh. Yang keempat yaitu uretra. Pembagian uretra dibagi menjadi 3, yaitu 1. Pars prostatica, yang kedua pars membranacea, yang ketiga pars cavernosa atau spongiosa. Fungsi uretra yaitu adalah mengeluarkan urin dari kandungan kemih keluar dari tubuh. Nah, proses pembentukan urin. Penyaringan darah, filtrasi. Proses pembentukan urin dimulai dengan tahap filtrasi darah yang masuk ke ginjal melalui pembuluh darah. Kedua, penyerapan kembali reabsorpsi, yaitu urin primer lalu masuk ke tubulus proksimal untuk lanjut ke tahap reabsorpsi. Ketiga, pengumpulan augmentasi. Urin sekunder dari tubulus controlus vital akan turun ke saluran pengumpul. Nah, selanjutnya kita masuk ke keseimbangan basa. Keseimbangan asam basa adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Yang pertama itu asam. Asam didefinisikan sebagai zat yang dapat memberikan ion H+ ke zat lainnya disebut sebagai donor proton. Yang kedua itu basa. Basa adalah ion atau molekul yang menerima ion hidrogen. Keseimbangan asam basa pada ginjal sistem perkemihan. Untuk mempertahankan keseimbangan asam basa, ginjal harus mengeluarkan anion asam non-volatil. Nah, sekarang kita masuk ke materi yaitu alat pernapasan manusia. Yang pertama ada rongga hidung untuk melanjutkan udara yang masuk kemudian mengarah ke tenggorokan. Yang kedua ada faring
yaitu untuk menyalurkan aliran udara dan dari hidung dan mulut ke trakea. Yang ketiga itu ada laring, melindungi saluran-saluran pernafasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik. Yang keempat ada trakea, yaitu mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Yang kelima ada bronkos. Bronkos yaitu untuk melindungi paru-paru dari kemungkinan infeksi cedera. Yang keenam ada bronkiolus, membantu distribusi udara di paru-paru. Yang ketujuh ada alveolus, mengambil oksigen yang masuk ke tubuh dan melepaskan karbon dioksida. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu anatomi sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal yaitu otot. Jaringan otot adalah salah satu dari 4 jenis jaringan primer yang utama, itu terutama dari sel-sel otot yang khususnya untuk berkontraksi. 3 jenis jaringan otot yaitu otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Yang pertama, ciri-ciri otot: kontraksi, menegang; ekstabilitas, merespon dengan kuat; ekstensibilitas, elasitas. Yang kedua, jenis-jenis otot itu otot rangka. Otot rangka adalah merupakan bagian terbesar tubuh kita yang fungsi utamanya untuk menggerakkan tubuh, otot-otot anggota gerak. Yang kedua, yang selanjutnya itu fungsi otot rangka. Fungsi itu menghasilkan gerakan otot pada tempat otot melekat. Nah, selanjutnya itu otot polos. Otot polos adalah sel otot polos ditemukan di dinding saluran dengan berongga. Fungsi otot polos itu membantu dalam pencernaan makanan dan juga melaksanakan dari satu organ. Yang ketiga itu ciri otot polos, itu berbentuk gelendong, mempunyai inti sel, tidak mempunyai garis melintang. C. Otot jantung. Otot jantung terdapat di jantung secara struktural dan fungsional. Fungsi otot jantung itu mengatur fungsi jantung memompa darah. Ciri-ciri otot jantung itu berbentuk memanjang, mempunyai inti sel, terdapat garis melintang gelap dan terang. Panjang, mempunyai inti sel, terdapat garis melintang gelap dan terang. Selanjutnya, skeletal rangka. Skeletal rangka adalah rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi beberapa organ lunak, terutama dalam tengkorak dan panggul. Pembagian skeletal. Bagian kepala renium yaitu terdiri dari tulang kepala, 2 tulang ubun-ubun, 1 tulang dahi, 2 tulang pelipis, 2 tulang tapis, 2 tulang sphenoidal. Tulang wajah terdiri dari 2 tulang rahang atas, 2 tulang rahang bawah, 2 tulang pipi, 2 tulang hidung, 2 tulang langit-langit, 1 tulang lidah, 2 tulang air mata, 2 tulang rongga mata. Tulang dada. Tulang dada terdiri dari tulang hulu, tulang badan, tulang pedang, tulang rusuk. 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, 2 pasang tulang rusuk melayang. 3 tulang gelang bahu, 2 tulang belikat, 2 tulang selangkah. Selanjutnya, akumulomotor yaitu motorik, pergerakan otot bola mata dan kelopak mata. Yang ketiga, troklear yaitu gerak motorik sebagai pergerakan otot bola mata. Abducens yaitu motorik pergerakan bola mata. Nah, selanjutnya vestibulocochlear itu mengumpulkan informasi di bagian gendang telinga. Selanjutnya hipoglossal yaitu motorik sebagai menelan dan pergerakan leher. Selanjutnya aksesori yaitu motorik otot lidah. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu sistem integumen. Sistem integumen berasal dari kata integumentrum yang artinya penutup. Sistem integumen mengarah pada struktur kulit dan aksesorisnya. Sistem integumen bagian-bagian yaitu kulit. Yang pertama itu kulit, bagian kulit itu kerusakan atau perubahan tidak normal yang terjadi di antara kulit. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi kulit. Yang pertama, fungsi kulit itu untuk melindungi tubuh bagian dalam. Yang kedua, pengaturan suhu tubuh. Yang ketiga, sebagai alat ekspresi dengan kelenjar-kelenjar kulit. Sebagai indera peraba, sebagai pembentukan pigmen, penyimpan lemak dan cairan, mengendalikan keluarnya cairan tubuh, mengatur respon imun, sebagai media penyambung tulang, dan sebagai sintetis vitamin D.
Kelenjar yang ada pada kulit itu kelenjar keringat, kelenjar minyak, kelenjar seruminosa, yaitu struktur lapisan kulit. Yang pertama itu ada epidermis. Lapisan epidermis merupakan lapisan paling luar yang memberikan perlindungan, tahan air, dan menciptakan warna kulit seseorang. Lapisan ini berbagai jenis sel terdapat pada epidermis, yaitu sel melanosit. Sel yang melanosit terbentuk seperti laba-laba. Yang kedua itu sel Langerhans juga terdapat pada epidermis. Sel ini dibentuk tulang sumsum tulang belakang. 2. Dermis. Dermis merupakan lapisan tengah yang terdiri dari protein struktur vertebral, dikenal sebagai kolagen. Nah, terdapat 2 lapisan, yakni sebagai berikut: lapisan pipilia, lapisan retikuler, hipodermis atau lapisan subkutan. Lapisan bawah kulit yang berfungsi untuk tersusun atas sel-sel lemak dan jaringan ikat. Nah, sekarang kita masuk ke kuku. Kuku adalah bagian tubuh yang terdapat atau tumbuh di ujung jari, yang terbuat dari keratin protein yang kaya akan sulfur. Bagian-bagian kuku itu matrix ungueus, yaitu bantalan kuku yang letaknya pada bagian bawah kuku serta menghasilkan sel yang menjadi lempeng kuku. Yang kedua itu laluna, yaitu laluna itu di bagian bawah kuku. Yang ketiga itu sinus anguis. Nah, sinus anus yaitu tempatnya akar kuku. Yang C yaitu rambut. Rambut munculnya dari epidermis, kulit luar yang berasal dari folikul rambut yang berada jauh dari bawah dermis. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kardiovaskular. Kardiovaskular yaitu anatomi jantung manusia, terdiri dari 4 ruang, yaitu atrium atau serambi jantung kanan menerima darah dari pembuluh darah dan memompanya ke bilik kanan, vertikal atau bilik kiri jantung kanan menerima darah dari serambi kanan, kemudian memompanya menuju paru-paru. Nah, bagaimana cara kerja jantung pada sistem peredaran darah? Jantung lalu memompa darah ke paru-paru untuk mendapatkan oksigen dan membuang karbon dioksida. Dari paru-paru, darah yang telah kaya oksigen dikembalikan ke jantung lewat serambi kiri yang lalu menghasilkannya ke bilik kiri untuk kemudian dipompa ke seluruh tubuh lagi, termasuk otak. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu sistem hematologi. Sistem hematologi itu komponen darah dan fungsinya. Darah, sel darah merah yang mengalirkan oksigen sel darah putih melawan infeksi, plasma darah yang mengangkut sel darah ke seluruh tubuh. Yaitu ada apa saja sih komponen darah? Ada 4 komponen yang ada dalam darah, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Keempat komponen tersebut punya fungsinya masing-masing supaya organ-organ di dalam tubuh bekerja sama dengan baik. Nah, apa saja sih fungsi sel darah? Darah merupakan cairan yang terdapat di dalam pembuluh darah yang memiliki fungsi mengatur keseimbangan asam dan basa. Dan metabolit mengatur suhu tubuh dengan cara konduksi atau hantaran membawa panas tubuh dari pusat produksi panas. Nah, next, komponen darah merah. Komponen darah merah utama sel darah merah adalah molekul hemoprotein, hemoglobin yang terdiri atas 60-70% H2O sampai 28-35% hemoglobin, mengisi kira-kira sepertiga dari massa eritrosit. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi sel darah putih. Nah, kita masuk ke pembuluh darah. Yang pertama ada arteri, pembuluh darah dengan tekanan darah tinggi. Yang kedua vena, tekanan darah rendah. Yang ketiga kapiler. Keempat pembuluh darah kecil, pembuluh darah yang keluar dari jantung disebut arteri, sedangkan pembuluh darah yang mengalir kembali ke jantung disebut vena. Nah, sekarang kita masuk sistem pencernaan dan metabolisme tubuh. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap, nutrisinya diubah menjadi energi. Sistem pencernaan manusia terdiri dari A. Organ pencernaan, 2. Kelenjar pencernaan. Pencernaan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Organ pencernaan mulut di manusia yaitu A. Rongga mulut,
Yang di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Yang kedua yaitu kerongkongan. Jalur masuk makanan di kerongkongan bernama faring. Yang ketiga itu lambung. Lambung yang di atas diafragma bentuknya seperti jantung. Lambung memiliki 3 bagian, yakni bagian atas kardiak, bagian tengah fundus, dan bagian bawah itu pylorus. Dia yaitu usus halus. Usus halus yang fungsinya itu duodenum, memulai proses memecah makanan menjadi komponen-komponen tubuh yang dapat digunakan. Fungsi jejunum yaitu usus kosong, menyalurkan makanan yang sudah dicerna dari lambung menuju usus 12 jari. Yang fungsi ileum yaitu usus penyerap makanan menggunakan jaringan villi. Nah, enzim yang dihasilkan oleh dinding usus yaitu enterokin, latase, epreksin, metalase, disakarase, peptidase, sukrase, lipase. Usus besar yaitu kolon. Usus besar itu kolon adalah usus besar memiliki tambahan usus yaitu untuk membuai cacing. Empedik untuk besar berfungsi untuk mengatur kadar air, sisa makanan, dan endapan bakteri. F yaitu rektum dan anus. Rektum adalah sebuah ruangan yang berasal dari ujung usus besar setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Bagian proses anatologi makanan dalam sistem pencernaan. Makanan masuk melalui mulut dan mengalami proses ingesti dan mastikasi. Selanjutnya, makanan melewati kerongkongan menuju lambung yang disebut proses deglutisi. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam lambung dan dicerna disebut proses digesti. Nah, selanjutnya makanan masuk ke dalam usus halus dan disebut proses absorpsi. Untuk selanjutnya, sisa makanan masuk ke dalam usus besar untuk mengurangi kadar air dan proses pembentukan feses. Terakhir, feses keluar melalui anus yang disebut proses dufekasi. Nah, di sini ada kelenjar pencernaan yaitu pankreas. Pankreas adalah kelenjar yang letaknya di belakang lambung bagian bawah. Yang kedua itu ada hati. Hati yang terletak ada di rongga perut bawah diafragma dan memiliki 2 lobus. Fungsi hati adalah menghasilkan empedu untuk menyimpan cadangan lemak. Ketiga itu kelenjar empedu. Kelenjar ini berfungsi untuk menyimpan empedu yang diproduksi oleh hepar. Kedua itu metabolisme tubuh. Metabolisme tubuh adalah suatu proses kompleks perubahan makanan menjadi energi dan panas melalui proses fisika dan kimia. Macam-macam metabolisme. Katabolisme adalah proses pengelolaan dan pemecahan nutrisi. Anabolisme merupakan proses penggunaan energi yang dihasilkan dari proses katabolisme untuk membentuk, memperbarui, dan memperbaiki sel-sel tubuh. Nah, sekian dari materi-materi yang saya sampaikan tadi. Jika ada salah dan ganjalnya dan jika ada kekurangan materi dari saya, mohon maaf. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.